Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Arti Afandi. NIM saya 106190032. Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar imunologi. Konsep dasar imunologi ada definisi. Yang pertama, imunologi atau imunologi adalah studi tentang mekanisme biologis dari seluler, molekular, serta fungsional sistem imun. Yang kedua, sistem imun atau imun sistem adalah sistem yang terdiri dari molekular, seluler, jaringan, dan organ yang berperan dalam proteksi atau kekebalan tubuh. Yang ketiga, imunitas atau immunity adalah proteksi dari penyakit infeksi. Kemudian sistem imun pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem imun non-spesifik dan ada sistem imun spesifik. Untuk sistem imun non-spesifik, yang pertama, fisik atau mekanik yang meliputi kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin. Yang kedua, larut, biokimia, asam lambung, lisozim, laktoferin, asam neuraminik, dan lain-lain. Humoral, komplement, interferon, C-reaktif protein atau CRP. Yang ketiga, seluler, fagosit mononuklear, PMN, sel 0, sel NK, sel K, sel mediator, basofil, dan mastosit, trombosit. Untuk sistem imun spesifik, yang pertama humoral atau sel B, yang kedua seluler atau sel T. Unsur-unsur yang berperan dalam reaksi imunologi. Yang pertama, antigen dan imunogen. Imunogenitas adalah suatu substansi menunjukkan kemampuan substansi bersangkutan untuk merangsang respon imun, baik respon seluler maupun respon humoral atau keduanya. Apabila substansi tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, substansi yang mempunyai sifat demikian disebut imunogen. Antigen merupakan substansi yang mampu bereaksi dengan antibodi yang diproduksi oleh sel B atas rangsangan imunogen, tanpa mempertimbangkan apakah antigen itu sendiri bersifat imunogenik. Ini berarti bahwa semua imunogen adalah antigen, tetapi tidak semua antigen adalah imunogen. Yang kedua, imunoglobulin. Imunoglobulin merupakan substansi pertama yang diidentifikasi sebagai molekul dalam serum yang mampu menetralkan sejumlah mikroorganisme penyebab infeksi. Molekul ini disintesis oleh sel B dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu sebagai reseptor permukaan untuk mengikat antigen dan sebagai antibodi yang disekresikan ke dalam cairan ekstraseluler. Antibodi yang disekresikan dapat berfungsi sebagai adaptor yang mengikat antigen melalui binding sitesnya yang spesifik, sekaligus merupakan jembatan yang menghubungkan antigen dengan sel-sel sistem imun dan mengaktifasi komplement. Yang ketiga, komplement. Komplement merupakan mediator terpenting dalam reaksi antigen-antibodi dan terdiri atas sekitar 20 jenis protein yang berbeda satu dengan yang lain, baik dalam sifat kimia maupun dalam fungsi imunologi. Protein ini dibentuk dalam sel hati dan sel-sel sistem retikuloendotel, misalnya limfosit dan monosit. Komponen-komponen komplement dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, bereaksi dengan antibodi maupun dengan membran sel. Manifestasi sistem imun. Manifestasi dari respon imun non-spesifik adalah reaksi inflamasi. Reaksi ini terjadi akibat dilepaskannya mediator-mediator tertentu oleh beberapa jenis sel, misalnya histamin yang dilepaskan oleh basofil dan mastosit, vasoaktif amin yang dilepaskan oleh trombosit, serta anafilatoksin yang berasal dari komponen-komponen komplement. Sebagai reaksi umpan balik dari mastosit dan basofil, mediator-mediator ini akan merangsang bergeraknya sel-sel polimorfonuklear atau PMN menuju lokasi masuknya antigen serta meningkatkan permeabilitas dinding vaskuler yang mengakibatkan eksudasi protein plasma dan cairan. Gejala inilah yang disebut dengan respon inflamasi akut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.